Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai webinarnya ya. Jadi teman-teman dimohon untuk mempersiapkan diri. Baiklah, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memulai webinar kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk belajar bersama, berdiskusi dan mendalami lebih dalam lagi tentang tema webinar kita pada siang hari ini, yaitu tips dan trik menjadi moderator. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini dan juga pemateri kita, yaitu Kak Erika Diah Retno Cahyaning Tias. Semoga acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, diskusi kita dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan. Baik, untuk membuka acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacakan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita dan menjadikan diskusi kita menjadi lebih barokah dan bermanfaat, insya Allah. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan tata cara dan peraturan pada webinar pada siang hari ini. Yang pertama, selama sesi ini berlangsung, seluruh peserta dimohon untuk mematikan mic dan berada pada posisi non-aktif. Jadi untuk para peserta diharapkan untuk menonaktifkan mic-nya ya. Yang kedua, terkait dengan sesi pertanyaan atau Q&A akan dibuka setelah sesi presentasi usai. Jadi akan dilangsungkan penyampaian materi terlebih dahulu, lalu peserta dapat bertanya setelah pemateri selesai, dapat bertanya secara langsung melalui mic dengan on mic atau mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Sekian peraturan dalam webinar pada kali ini yang semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sebelumnya terkait tips dan trik moderator nih, pasti kita dalam menjadi moderator itu diperlukannya public speaking dan bagaimana cara kita bisa menjadi moderator yang baik. Contohnya saya saat ini sedang menjadi moderator nih, tapi saya masih perlu belajar bagaimana kita bisa menjadi moderator dan memandu acara dengan baik. Oleh karena itu, diadakan webinar yang sangat menarik pada siang hari ini, yaitu tips dan trik menjadi moderator, yang akan dipandu oleh saya sendiri, yaitu Miftah Syafatina Hari, yang ke depan akan membantu acara. Oke teman-teman, telah hadir bersama kita yaitu pembicara kita, Kak Erika Diah Retno Cahyaning Tias, yang merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Matematika. Selamat siang, Kak Erika. Halo, siang Kak Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali ya, siang hari ini kita bisa bertemu langsung walaupun secara online melalui Zoom meeting. Insya Allah hari ini kita akan mendengarkan sharing-sharing dari Kak Erika tentang tips dan trik menjadi moderator. Oke, tentu saja kalau teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkannya, oleh karena itu kepada Kak Erika, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Mita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Diah Retno Cahyaning Tias, biasa dipanggil Kak Erika. Nah, di sini saya akan berbagi tips buat kalian yang biasa di kegiatan tertentu nih, misalnya di organisasi kalian atau mungkin di kepanitiaan yang kalian ikuti gitu. Misalnya kalian pernah ditunjuk jadi moderator, tapi kalian masih merasa kayak aku masih malu deh jadi moderator. Nah, biasanya kan kendalanya tuh yang paling pertama malu ya, teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan memberi tips buat kalian gimana sih biar kita selalu siap kalau misalnya ditunjuk untuk jadi moderator gitu ya. Oke, izin share screen dulu ya teman-teman. Oke, udah terlihat belum ya?
Sudah Kak Erika? Oke. Nah, ini kita lanjut. Yang pertama, apa sih moderator itu? Oke, mungkin teman-teman juga beberapa teman-teman yang masih awam, apa itu moderator, kayak saya dulu waktu pertama kali jadi moderator itu juga masih awam ya. Sebenarnya tuh moderator itu apa, sama kayak MC atau enggak gitu. Oke, sekarang kita bahas, moderator adalah istilah umum dalam dunia kajian, musyawarah, dan kongres yang mengacu kepada seseorang yang bertindak sebagai penjembatan, penengah, pemandu, dan pengendali ketika sebuah acara sedang berlangsung supaya acara tersebut dapat berjalan dengan tertib. Nah, jadi intinya moderator itu seseorang yang memandu berjalannya suatu acara. Jadi penjembatan atau penengah. Seperti contohnya Kak Miftah hari ini. Itu kan Kak Miftah menjadi penjembatan atau penengah atau pengendali antara audiens dan saya sebagai pembicara. Nah, itu yang dimaksud dengan moderator. Kemudian yang kedua, ada bedanya moderator sama MC. Nah, ini kan mungkin beberapa orang juga akan berpikir kalau MC dan moderator itu mungkin sama gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu apa perbedaan antara MC dan moderator itu. Yang pertama, MC bertugas membuka dan menutup acara, berperan mengelola suasana dan menjadikan acara lebih interaktif. Sementara moderator itu memandu jalannya diskusi atau acara itu sendiri gitu. Jadi kalau MC itu tugasnya hanya membuka acara. Pembukaan itu susunannya ada banyak ya. Jadi membuka semua susunan acara itu, kemudian dan menutupnya di akhir. Nah, untuk yang isinya di tengah ini, isi dari acara tersebut, pemandunya itu moderator gitu. Jadi tugas MC itu seperti kalau waktu upacara bendera itu kan di situ ada MC. Nah, itu karena mereka itu membuka dan menutup acara gitu. Maksudnya bukan mereka ya, orang-orang yang menjadi MC itu tugasnya membuka dan menutup acara gitu, mengelola suasana acara itu kalau acara ini sudah dimulai gitu. Nah, moderator ini itu yang melanjutkan acara itu, mengisi acara itu. Nah, biasanya moderator itu dibarengi dengan pembicaranya. Jadi, setiap ada pembicara, ada moderatornya. Untuk menjembatani supaya pembicara itu tidak, istilahnya apa ya, supaya pembicara itu tidak bingung gitu. Kalau harus langsung berinteraksi antara pembicara ini dengan audiensnya, gitu. Kalau misalnya ada moderatornya, pastikan moderatornya yang menghandle tanya jawab, menghandle diskusinya, kemudian jika ada yang ingin bertanya, itu kan ada moderator. Kalau misalnya hanya pembicara sendiri, itu pembicara akan bingung, karena dia langsung berhadapan nih, ini yang mau tanya siapa, seperti itu. Jadi, fungsi dari moderator sendiri itu lebih ke menjembatani antara audiens dengan pembicaranya. Kalau MC tugasnya adalah membuka dan menutup acaranya, seperti itu. Oke. Kemudian dilanjut dengan tips and trick jadi moderator ya. Ini sebentar saya mau itu dulu, sepertinya ada beberapa yang mau join lagi. Oke. Saya minta tolong Kak Miftah untuk jadi host ya Kak, co-host ya. Iya. Biar nanti bisa bantu kalau ada yang mau join. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kita mulai masuk nih ke tips and trick-nya untuk jadi moderator. Yang pertama, bersikap tenang, tidak nervous, dan lebih santai. Jadi, kalau kalian mau jadi moderator, yang pertama kali harus kalian siapkan itu adalah dari mental kalian. Jadi, kalian harus lebih tenang, kalian nggak boleh nervous, terus lebih santai. Anggap aja ini itu lingkungan kalian sendiri, tempat kalian sendiri, dan ini itu kalian yang emang bisa menjalankan gitu. Ini milik kalian gitu. Acara ini milik kalian. Jadi biar kalian bisa lebih santai, lebih tenang, enggak
apa ya, istilahnya kalian nggak takut ini nanti kalau salah gimana, kalau ini gimana gitu. Pokoknya santai aja, pikirkan kalau ke depannya semua itu akan berjalan dengan baik, acaranya akan berjalan dengan baik. Itu yang perlu ditanamkan dari hati dan pikiran kalian untuk pertama kali sebelum kalian menjadi moderator. Kemudian yang kedua, di sini ada sebelum menjadi moderator lebih baik briefing terlebih dahulu. Oke, briefing di sini itu dilakukan 2 kali ya teman-teman. Bisa 1 kali atau 2 kali, tetapi dilakukannya ada 2 arah. Yang pertama briefing dengan panitia acara, yang kedua briefing dengan pembicaranya. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada banyak suara-suara masuk karena memang kalau di rumah itu, kalau di pedesaan memang seperti itu ya, banyak kadang suara burung, kadang suara ayam. Nah, oke, saya lanjut ya. Sebelum menjadi moderator lebih baik briefing terlebih dahulu. Tadi saya sebutkan briefing ada 2, briefing ke panitia dan briefing ke pembicara. Kenapa sih kita harus briefing gitu? Nah, yang pertama briefing dengan panitia. Nah, acara ini itu yang mengetahui konsepan acaranya itu kan panitia. Jadi kita harus briefing dengan panitia dulu. Panitia inginnya acaranya ini akan dijalankan seperti apa, supaya dari moderator sendiri itu tidak asal, maksudnya asal ini acara akan saya buat seperti ini. Jadi tidak asal seperti itu, tapi harus dibicarakan dulu dengan panitianya. Panitianya ingin seperti apa, itu harus dibicarakan dulu. Setelah itu, briefing juga dengan pembicara, biar tidak terjadi miskom. Misalnya nih, pembicaranya pengen tanya jawabnya langsung, jadi kalau ada materi langsung ada yang nanya gitu. Tapi ternyata moderatornya masuknya itu tanya jawabnya dibuat di akhir setelah pemateri selesai gitu. Nah, itu kan nanti jadi miskom. Untuk menghindari miskom itu harus dilakukan briefing terlebih dahulu bersama dengan pembicaranya. Oke, lanjut yang ketiga, mengerti konsepan acara dari panitia. Saat briefing tadi, itu silahkan kalian benar-benar tanyalah mulai dari juklaknya, juknisnya, rundown acaranya, kalian lihat aja semuanya, supaya kalian tahu konsepan acara yang akan dibuat sama panitia itu seperti apa. Nah, silakan pahami dengan baik, biar nanti juga antara panitia dan moderatornya itu juga nggak ada miskom gitu. Jadi harus tahu konsepan acaranya mau dibuat seperti apa. Kalau misalnya acara itu acara debat gitu ya. Kalau saya sendiri kan dulu pengalamannya pernah jadi moderator debat juga. Nah, kalau acara debat itu biasanya kan ada part-partnya. Dari part pertama ini itu acaranya dibuat seperti apa, part kedua acaranya dibuat seperti apa, part ketiga acaranya dibuat seperti apa. Nah, itu harus tahu konsepan acaranya dengan baik, supaya nanti tidak terbolak-balik nih, dan audiensnya juga nggak bingung acaranya ini akan dibuat seperti apa. Karena moderator yang akan menghidupkan acara itu sebagai penyambung antara audiens dan pembicaranya gitu. Lanjut, yang keempat, memahami apa materi yang akan disampaikan. Nah, jadi moderator itu juga harus paham nih apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Seperti Kak Miftah tadi. Kak Miftah tadi di awal ikut menjelaskan kan kalau di sini itu kita akan menjelaskan tentang tips dan trik jadi moderator. Jangan sampai moderator itu sendiri itu nggak tahu ini tentang apa webinarnya, tentang apa acaranya gitu. Jadi nanti malah asal buka aja gitu, asal mempersilahkan pemateri untuk memberikan materinya, kemudian asal aja kalau ada yang mau nanya gitu. Jadi moderator ini sama pembicara ini juga harus benar-benar sinkron. Jadi tahu nanti pembicaranya mau menyampaikan apa aja, moderator juga harus tahu supaya nanti moderator bisa nyambung gitu. Kalau misal ada pertanyaan yang masuk, moderatornya juga nyambung. Ini pertanyaannya tentang apa, itu biar bisa nyambung gitu. Nah, selanjutnya yang kelima, ada mengetahui durasi waktu yang dibutuhkan. Nah, ini juga penting teman-teman. Kalau dari panitia estimasi waktunya hanya 30 menit misalkan, tapi ternyata pembicaranya membahas materinya sudah lebih dari 30 menit, silahkan dari moderator ini sebagai penengahnya gitu.
entah diingatkannya seperti apa atau mungkin, waktu ada jeda pembicaraan diobrolkan, "Oh, mohon maaf Pak, ini masih kurang 10 menit lagi," gitu, atau mungkin, "Ini mohon maaf, ini waktunya tinggal 5 menit lagi," gitu. Itu, mmm, itu sangat penting gitu. Jadi biar nanti tidak molor waktunya, karena panitia tuh biasanya kan punya estimasi sendiri ya waktunya mau dibuat seperti apa, mau berapa, itu kita juga harus menghargai panitianya gitu. Oke, selanjutnya, nah ini, sebenarnya masih ada tips-tips yang lain, tapi ini tips yang pokok-pokoknya aja. Untuk tips yang lain nanti sambil kita berjalan kalau ada tanya jawab sambil kita bicarakan, kemudian nanti tipsnya memang tidak saya tulis di PowerPoint ini, jadi nanti kalian mungkin bisa menulisnya di buku kalian masing-masing gitu. Tips yang terakhir ini adalah cobalah untuk lebih fleksibel dan melakukan komunikasi dua arah dengan pembicara. Oh, kurang ya pembicara nih. Nah, jadi maksudnya komunikasi dua arah tuh gini, misalkan tadi kayak Kak Mifta nanya ini udah siap ya Kak, bisa dimulai ya? Atau mungkin gimana nih kabarnya hari ini Kak? Kayak gitu. Terus misalnya ada yang tanya, misal ada yang tanya nih satu orang ada muncul pertanyaan, terus dibacain kan sama moderatornya, bisa nih langsung ditanyain ke pembicaranya. Jadi bagaimana Kak jawabannya? Kalau misal nanti moderatornya mau ngasih pendapatnya juga boleh. Kayak, "Kak, kalau misalnya dari saya itu seperti ini bagaimana?" Nah, itu pembicara dan moderator bisa saling berkomunikasi juga dua arah gitu. Jadi tidak hanya menjebatani saja, tapi juga bisa ikut menghidupkan suasananya dengan cara seperti itu. Jadi dengan cara, mungkin waktu pembicaranya menjawab nih, ini caranya seperti ini. Nah, dari moderatornya tanya, "Kalau misalnya saya biasanya itu seperti ini tuh bagus nggak ya, Kak?" Nah, itu juga bisa menghidupkan suasana karena fleksibel ini, gitu. Terus misalkan nih sudah terpaku, kesepakatan di awal, kita mau ada satu termin saja dengan 3 pertanyaan gitu, dengan 3 penanya. Tapi ternyata, di situ antusiasnya banyak banget, ada lebih dari 3 penanya. Nah, itu kita bisa langsung ngobrol fleksibel aja ke pembicaranya. "Masih ada pertanyaan nih, Kak, dan ternyata durasi waktunya masih ada. Kalau misalnya kita lanjutkan gimana?" Nah, itu boleh seperti itu. Itu teman-teman. Saya rasa itu cukup. Nanti mungkin tips-tipsnya ini yang lebih apa ya, meruncing lebih khusus itu ketika, webinar dimulai, ketika webinar sudah dimulai gitu. Kalau misalkan, mau motong pembicaraan dari pembicaranya tuh gimana caranya gitu. Nanti kalau misalnya kalian jadi moderator, catatannya kalau pembicaranya masih berbicara seperti saya ini, itu jangan langsung dipotong teman-teman, tapi nunggu jeda. Jadi kalau pembicaranya udah selesai ngomongnya, maksudnya bukan selesai yang benar-benar berhenti ya, tapi udah ada jeda nih, udah nggak ngomong lagi, udah ada jeda. Nah, kalian itu boleh, misalkan kalian mulai menyampaikan pendapat kalian seperti, eee, "Mohon maaf Pak, ini waktunya sudah tinggal 5 menit lagi," gitu. Jadi jangan waktu pembicaranya masih ngomong, terus kalian tiba-tiba, "Pak, maaf ini masih kurang 5 menit lagi Pak," itu nggak boleh. Tapi tunggu ada jeda dulu dari pembicara tersebut. Nah, selanjutnya, kalau misalnya, ternyata pembicaranya terkendala nih, misal tiba-tiba hilang atau sinyalnya nggak bagus gitu, silahkan kalian, masuk ke acara itu gitu. Jadi masuknya itu terserah, misalkan kayak, "Halo teman-teman, ini ternyata pembicaranya masih terkendala nih, jadi kita enaknya mau ngapain dulu nih? Kita ngobrol-ngobrol dulu boleh ya?" Gitu. Silahkan ngobrolin tentang materi yang akan dibahas ini. "Teman-teman gimana, dengan materi ini tuh tertariknya karena apa?" Gitu. Kalian boleh fleksibel aja, improvisasi dari kalian tuh kalian mau ngobrolin apa gitu, supaya suasananya tetap hidup. Jadi kalau pembicaranya out dari room, kalian jangan hanya diem aja. Nanti audiensnya juga akan bingung, ini sebenarnya lagi ngapain sih kok diem-dieman doang gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu. Itu sih tips-tips dari saya.
Dari saya mungkin cukup itu. Kalau dari teman-teman ada mau nanya lagi atau mungkin nanya di kondisi seperti ini kita harus ngapain Kak gitu, boleh banget. Silakan saya kembalikan ke moderator untuk memandu tanya jawabnya. Oke, terima kasih banyak Kak Erika. Wah, tadi materinya sangat bermanfaat ya teman-teman. Sudah disampaikan beberapa tips, kalau tidak salah tadi ada 8 poin ya. 8 poin tips dari tips moderator. Salah satunya tadi ada yang kita harus tahu apa dulu materi yang akan disampaikan oleh pembicara, terus kita harus briefing dulu dengan pembicara dan panitia, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang masuk ke sesi tanya jawab dan Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa on mic langsung atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat di Zoom ya. Oke teman-teman, mari bertanya. Udah ada nih Kak di kolom chat dari Kak Abdul Aziz. Perkenalkan, izin membacakan ya pertanyaannya. Perkenalkan, saya Abdul Aziz Al-Akbar, izin bertanya. Bahasa basi biasanya disampaikan antara moderator dengan pembicara itu sebenarnya diperlukan tidak ya Kak? Nah, begitu pertanyaan dari Kak Abdul Aziz nih. Kepada Kak Erika, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Aziz. Oke, terima kasih Kak Miftah. Terima kasih juga buat Kak Aziz. Ini bagus banget ya pertanyaannya dari Kak Abdul Aziz. Basa-basi antara moderator dengan pembicara itu sebenarnya diperlukan atau enggak sih gitu ya? Oke. Kalau di pertanyaan antara diperlukan atau tidak, itu jawabannya diperlukan. Tapi kalau ditanya sepenting itu atau enggak, mungkin basa-basi itu enggak terlalu penting, tapi kita lihat ke durasi waktunya juga gitu. Basa-basi itu sebenarnya yang pertama itu digunakan untuk membangun chemistry aja gitu, supaya antara moderator dengan pembicara ini lebih dapet chemistry-nya gitu, biar nggak diem-dieman doang gitu. Nah, kemudian kalau misal memang pembicaranya datangnya telat nih, estimasi waktunya udah molor banyak gitu. Kalau misal kita nggak ada basa-basi, boleh nggak sih gitu? Jawabannya boleh. Jadi kita langsung aja kayak ini karena teman-teman sudah menunggu materi yang bagus dari beliau, jadi kita langsung aja ke inti acaranya ya. Saya persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya. Nah, kalau misalnya langsung seperti itu tuh boleh, teman-teman. Jadi kalian nggak harus yang bingung-bingung ini mikir basa-basinya seperti apa, itu nggak perlu gitu. Kalau memang durasinya sudah terlalu panjang, kalian boleh langsung mempersilahkan aja. Tapi kalau misalnya memang durasinya masih cukup panjang, kalian boleh melakukan basa-basi, tapi jangan basa-basi yang monoton gitu loh. Kayak basa-basi yang monoton, misalnya nanya cuman halo Kak, apa kabar? Kesibukannya lagi apa hari ini? Habis dijawab kesibukannya apa, udah selesai percakapannya. Itu jangan ya. Kalau misalnya udah dijawab kesibukannya lagi ini nih, misalnya lagi nyusun skripsi misalnya. Nah, ditanyain aja, oh itu ya Kak, lagi nyusun skripsi ya? Itu skripsinya tentang apa? Kayak gitu-gitu, tanyain gitu aja. Nah, kira-kira ini butuh bantuan dari teman-teman audiens nggak? Mau buat ngisi kuesioner atau apa gitu? Kita bisa loh Kak bantuin atau gimana? Itu dihidupkan aja gitu. Dihidupkan aja pembicaraannya. Jadi jangan cuman, ini kesibukannya apa ya Kak? Terus dijawab lagi sibuk skripsian nih. Oh gitu ya Kak, ya sudah ini langsung kita lanjut aja materinya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Nantinya basa-basinya jadi basi beneran gitu. Apalagi kalau misalnya ada dua pembicara. Ada dua pembicara dan moderatornya hanya satu. Yang pembicara pertama, pertanyaannya kesibukannya apa ya Kak hari ini? Pembicara yang kedua, pertanyaannya sama kayak gitu lagi. Lagi sibuk ngapain ya Kak? Itu kalau bisa jangan teman-teman. Itu terlalu monoton. Jadi mungkin bahasanya bisa dibedakan. Kayak misalnya, ini Kakak posisinya lagi di mana ya? Di kampus atau di rumah gitu misalnya. Atau lagi ada di mana? Atau lagi ada tugas di mana? Boleh tanya kayak gitu. Kalau misalnya nanti dijawab, oh lagi di kampus nih. Boleh baru masuk ke pertanyaan, di kampus sedang sibuk apa ya Kak selain kuliah gitu. Jadi cara bicaranya jangan sama.
kesibukannya apa ya Kak sekarang? Di pembicara 1 pertanyaannya gitu, pembicara 2 pertanyaannya gitu lagi. Itu kalau bisa, dihindari aja ya teman-teman. Itu jawaban dari saya, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Kak Aziz? Gimana Kak Aziz? Apakah pertanyaan udah cukup menjawab? Oh, dari Kak Aziz bilang sudah Kak. Oke, terima kasih ya Kak Erika atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Kak Aziz atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Selanjutnya saya akan membuka pertanyaan lagi nih. Adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan nih yang mau tanya. Oh iya, aku ada tambahan satu tips lagi, dan ini mungkin juga masih susah untuk dihindari semua orang. Kalau lagi mikir bahan obrolan untuk dibicarakan, itu jangan pakai kata Sebenarnya itu nggak boleh, tapi saya juga dari tadi ngomongnya ada enya, karena itu memang susah dihindari ya. Mungkin bukan cuma saya aja ya, Kak Miftah juga mungkin masih menghindari kata itu ya, Kak? Iya, betul. Tadi saya juga masih kebanyakan nya. Sama, sebenarnya sama. Saya juga masih kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, teman-teman. Kebanyakan itu nggak boleh. Lebih baik diem dulu. Lebih baik diem dulu daripada ngomong Tapi saya sendiri juga masih melakukan itu gitu. Cuman kadang masih saya ingat-ingat gitu, kayak jangan ngomong jangan ngomong tapi memang itu agak susah dihindari gitu. Jadi pelan-pelan menghapus kata Oke, terima kasih Kak Erika atas tambahan tipsnya. Sepertinya sudah cukup nih Kak Erika, tidak ada yang mau bertanya lagi. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan ya sesi tanya jawab pada siang hari ini. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Erika nih, terima kasih banyak sudah sharing-sharing, berbagi pengalaman Kakak saat menjadi moderator, dan materi yang tadi sudah disampaikan itu sangat bermanfaat bagi kami, dan insya Allah akan menambah ilmu kami dalam menjadi moderator. Dan terima kasih juga kepada peserta yang telah hadir pada siang hari ini dan sudah bertanya. Baik teman-teman, kegiatan webinar pada siang hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan webinar pada siang hari ini mengenai tentang tips dan trik menjadi moderator. Semoga apa yang sudah kita dengar dan yang sudah kita diskusikan bersama pada siang hari ini akan menjadi ilmu yang barokah dan juga bermanfaat. Oke, baik. Sebelum saya menutup ke acara pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Erika yang telah menjadi pembicara dan peserta yang hadir. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan akhir kata saya mohon maaf atas segala kesalahan, baik ucapan maupun sikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Kita Erika. kita Oh dokumentasi iya, dulu yuk, teman-teman. kita sesi dokumentasi dulu ya. Oke. Kita bisa ngitung ya, minta tolong ya. Ya, siap. Oke ya, teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Erika. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir.